Episode 4. Pagi ini Dara ingin berangkat bekerja. Tapi sebuah mobil mewah berhenti di depan kontrakannya membuat Dara heran siapa pemiliknya. Lelaki tampan dengan kacamata hitam keluar dari dalam mobil mewah berwarna merah menyala. "Pak David," gumam Dara pelan. Dara sedikit bingung karena kemarin bukan mobil ini yang menabraknya. David membuka matanya lalu mendekat pada Dara yang terlihat bengong. "Bagaimana kabarmu hari ini?" "Sudah lebih baik, Pak. Saya mau berangkat bekerja," jawab Dara sopan. "Kenapa harus buru-buru bekerja? Dari pihak perusahaan masih memberikan kamu izin sakit." "Tapi saya sudah baikan, Pak. Berdiam diri di rumah membuat saya bosan. Kalau begitu ayo pergi bersama saya," tawar David. "Maaf, Pak. Saya bisa sendiri, bukannya motor saya sudah Anda perbaiki, jadi tidak ada alasan untuk saya menumpang pada Anda," tolak Dara halus. "Kondisi kamu belum sepenuhnya pulih, Dar. Lebih baik kamu ikut saya ke kantor." "Tapi Pak, jika kamu ingin bekerja tidak saya izinkan kamu berangkat dengan mengendarai motor sendiri. Jalanan ramai, Dar, akan berbahaya untuk kamu." Dara melirik jam tangannya dan melihat sudah pukul 7. Jika terus berdebat sudah pasti akan terlambat, mau tak mau dia mengikuti kemauan bosnya ini. "Pak, turunkan saja di simpang depan saja," pinta Dara. "Kenapa?" tanya David heran. "Saya tidak mau jadi gunjingan teman kantor, Pak. Saya mohon." David mengikuti kemauan Dara. Dia memberhentikan mobilnya, dia simpang sesuai kemauan Dara. "Terima kasih, Pak," ucap Dara segera turun. David memperhatikan perempuan bertubuh mungil ini. David sedikit menarik sudut bibirnya dari pertama kali melihat Dara. Dia sudah tertarik pada pandangan pertama. Ditambah lagi insiden dia menabrak Dara membuat David semakin tidak bisa melepaskan bayangan perempuan ini. Dara mirip dengan mendiang mamanya. Berkulit putih dengan bibir tipis. "Mas, kenapa nggak bisa sini saja sih? Aku kan lagi hamil muda, Mas." "Nggak usah kesana dulu," ucap Rani manja. "Mana bisa begitu, Ran? Lusa aku harus pulang, jika tidak Dara akan curiga." "Kasih alasan kek, Mas. Bilang ada lembur gitu atau apalah." "Ran, kamu kan sudah biasa aku tinggal. Tapi kini berbeda, Mas. Aku hamil muda. Bumil muda itu terkadang ngidamnya aneh-aneh loh, Mas. Kalau tiba-tiba malam-malam aku rindu kamu. Gimana ayo? Ran, aku juga harus ngerti kan kalau aku punya Dara. Mas seharusnya di mana-mana itu istri kedua yang mengalah, bukan istri pertama. Terus juga seharusnya aku yang menjadi prioritas kamu, bukan Dara," racuk Rani. "Ran, dari awal kita menikah kamu tahu kan konsekuensinya. Aku pria lajang, Ran, dan kamu janda, keluargaku pasti tidak akan terima itu semua. Selama ini aku juga memberikan lebih untukmu. Perhatian, uang, dan kamu yang aku izinkan untuk hamil bukan Dara istri sahku, jadi tolong mengerti aku, Ran. Jika aku tidak pulang sudah pasti Dara curiga." Tegas Harry membuat Rani cemburu pada Dara. "Sudah. Jangan terlalu berlebihan, Ran. Nggak akan lama aku pulang lagi," ucap Harry. Sebenarnya dari 1 bulan jatah libur Harry 2 minggu libur. Dan 2 minggu masuk, sedangkan yang diketahui Dara 3 minggu masuk dan 1 minggu libur. Dara sudah bersiap untuk pulang ke rumah. Karena tidak membawa motornya tadi, Dara sengaja berjalan kaki keluar dari gerbang kantor, dia ingin berjalan menuju halte.
untuk mencari kendaraan umum. Tapi saat Dara berjalan justru dia dikagetkan dengan klakson mobil yang Dara tahu siapa pemiliknya. Ayo naik, ajak David membuat Dara bengong. Saya? Tanya Dara menunjuk dirinya. Iya kamu, siapa lagi selain kamu? Saya bisa pulang sendiri Pak. Tolak Dara kali ini. Ini sudah sore Dar. Susah cari angkutan umum. Ayo saya antar pulang. Bujuk David. Tapi Pak, David berjalan ke arah Dara dan menarik tangannya untuk masuk membuat Dara tidak bisa menolak lagi. Pak saya bisa pulang sendiri. Ini sudah sore Dar. Nggak baik perempuan keliaran malam hari. Banyak yang berniat jahat. Dek. Tiba-tiba hati Dara tersentuh mendengar ucapan David selama ini suaminya sendiri tidak pernah mau tahu Dara pulang jam berapa. Mampir sebentar ya Dar. Saya lapar. Ujar David cengengesan, memang dari tadi dia sengaja menunggu Dara keluar dan mengajak makan. Tapi Pak saya harus segera pulang. Sebentar nggak akan lama kok hanya menemani saya sebentar mohon David membuat Dara tidak bisa menolak. Dara menemani David makan di salah satu restoran mahal membuatnya sedikit gugup. Karena tidak terbiasa dengan pelayanan dan menu makanannya. Ayo Ra dimakan. Tawar David. Pak, saya tidak terbiasa makan ini. Ungkap Dara jujur. Awalnya memang sedikit berbeda Ra. Tapi jika kamu bisa merasakan sensasi nikmatnya, pasti kamu ketagihan. Tapi Pak ini semua mahal. Jawab Dara pelan membuat David tertawa, bahkan hampir tersedak. Pak, hati-hati, ucap Dara memberikan air mineral pada David. Kamu lucu saya suka. Aku David membuat Dara tersentak. Dek, saya membawa kamu ke sini untuk makan, bukan untuk membayarnya. Ayo dimakan, jangan dipikirkan harganya. Sejak pertama kali melihat Dara, David sudah menyukainya karena tubuh Dara yang langsing dan pembawaan Dara yang ceria serta wajah yang mirip dengan almarhumah mamanya. Bisa dibilang David menyukai Dara saat pandangan pertama. Tapi dia belum tahu dengan status Dara. Awalnya Dara hanya mencicipi. Tapi memang benar yang dikatakan David kalau makanannya enak-enak mungkin dari harganya saja sudah bisa ditebak kalau ini makanan berkelas. Bagaimana? Enak bukan? Tanya David dan diangguki Dara pelan. Setelah makan David membawa Dara ke taman. Dia ingin mengenali perempuan ini lebih jauh lagi. Tak peduli dia hanya pegawai biasa toh jika memang berjodoh David bisa merubah Dara lebih berkelas pikirnya. Kenapa kemari Pak? Saya harus pulang. Temani saya di sini sejenak Ra. Cari angin, bukannya kamu di rumah juga sendirian. Dari mana Bapak tahu saya sendirian? Tanya Dara curiga. Bukannya sewaktu saya mengantar dan menjemput kamu tidak menemui siapapun di kontrakanmu? Jawab David membuat Dara sedikit lega, dia pikir David sudah membuntutinya. Jangan berburuk sangka Nona manis. Aku tidak seburuk itu ucap David sambil tersenyum manis membuat Dara malu sendiri. Tak butuh waktu lama suasana bisa mencair dan mereka sudah bercerita layaknya sahabat baik. Dara sendiri sudah bercerita banyak tentang pekerjaan dan keluarganya di kampung halaman tapi hingga kini David tidak tahu status Dara. Dara pun tak mengatakan kalau dia sudah menikah karena pikir Dara itu tidak penting dan David tidak bertanya kepadanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam.
Waktunya David mengantarkan Dara pulang. "Mas, tiba-tiba perutku kram," ujar Rania sambil mengelus perutnya lembut. "Jangan yang aneh-aneh deh, Ran." "Beneran, Mas. Aku hanya menyampaikan apa yang aku rasa," kekeh Rania. "Ran, besok itu aku harus kembali bersama Dara. Kalau kamu begini aku nggak bisa konsentrasi," ujar Harry sambil merapikan pakaiannya ke dalam koper. Memang itu yang aku mau, Mas. "Aku mau kamu di sini," batin Rania. "Aku hanya takut, Mas. Kalau malam-malam aku sakit sendirian." Apalagi ini anak pertama kita. "Anak yang sudah kamu dan aku tunggu." Kalau bisa kamu di sini dululah, Mas, sampai kandungan aku kuat gitu, bujuk Rania. "Ran, kita sudah sepakat kalau seminggu kamu seminggu Dara. Kalau aku tidak pulang nanti bagaimana Dara?" "Ran, dia kan tidak hamil, Mas." Aku yang butuh kamu. Aku sudah banyak mengalah loh, Mas. "Seharusnya aku yang tidak tahu kalau kamu menikah lagi, tapi justru istri keduamu yang lebih istimewa," kesal Rania. "Ran, kamu mau kalau pernikahan kita diketahui keluargaku lalu aku diminta menceraikanmu?" "Tidak, bukan. Jangan macam-macam, Ran, nanti kamu menyesal sendiri," ancam Harry membuat Rania mencebik kesal. "Pak, jangan begini," ujar Dara takut karena David tengah memegang tangannya di dalam ruangan. Tadinya David meminta dipanggilkan Dara karena ingin ditemani makan siang, tapi justru kini dia tak bisa mengontrol dirinya saat bersama Dara. Memang selama ini David terkenal dengan image playboy-nya. Dia suka berganti-ganti pasangan karena merasa dirinya tampan, dan dia sendiri tengah mencari sosok yang pas untuk dirinya. Aku tidak bisa berbasa-basi lagi. Aku menyukaimu." "Aku," David membuat Dara terdiam. Beberapa pekan bersama membuat David jatuh cinta pada kepribadian Dara. Perempuan periang yang tangguh menurutnya. "Tidak bisa, Pak," jawab Dara menggelengkan kepalanya cepat. Dia mencintai suaminya. David hanya sekedar atasan bagi Dara. Memang Dara akui kalau dia kagum pada ketampanan dan kepintaran David, tapi bukan berarti dia akan berselingkuh. Dara hanya menghargai David sebagai temannya, tidak lebih. "Kenapa, Bukannya kamu nyaman bersamaku akhir-akhir ini?" tanya David. Saya sudah menikah, Pak. Maaf, kita tidak bisa berteman lagi," jawab Dara lalu segera pergi meninggalkan ruangan David. Dara lari ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya. Dia merasa bersalah pada Harry karena sudah dekat dengan David beberapa pekan ini. "Maaf, Mas." Batinnya. David meremas rambutnya kasar. Dia tidak melihat profil Dara karena merasa yakin kalau Dara masih lajang, tapi kini justru David merasa kecewa karena Dara sudah bersuami. Di saat dia menyukai perempuan serius, justru kekecewaan yang didapatinya. Mungkin ini karma untuk dirinya, pikir David. "Halo, Mas. Ada apa?" tanya Dara terbatas saat sang suami menghubunginya. "Sayang, maaf ya. Bulan ini Mas nggak bisa pulang, sayang. Karena ada teman Mas istri nih melahirkan, jadi Mas dimintai tolong untuk menggantikannya," jelas Harry dari seberang sana. Dara hanya diam sejenak, ingin rasanya saat ini bersandar di bahu sang suami. Tapi Harry tidak bisa pulang karena pekerjaannya. "Sayang, kamu nggak apa-apa?" tanya Harry membuat lamunan Dara buyar.
Iya mas. Nggak apa-apa. Syukurlah. Maafkan aku ya sayang. Aku kangen sama kamu tapi mau bagaimana lagi sayang, aku harus bantu teman. Besok-besok biar dia bisa bantuin aku juga kalau kamu melahirkan nanti. Bujuk Harry. Bagaimana mau melahirkan? Kamu saja tidak mau aku hamil. Batin Dara. Iya mas. Kamu memang istriku yang paling pengertian sayang. Sudah dulu ya, I love you, tutup Harry. Dara tak menjawab, hatinya sedikit kecewa karena sang suami tidak bisa pulang. Ini karena kehamilanmu masih muda saja Ran. Kalau bulan depan aku harus pulang, kasihan Dara, ujar Harry membuat Rania tersenyum tipis. Dia memang memberikan bermacam-macam alasan agar Harry tetap bersamanya.